kita menyatukan segala bahan persembahan kita dengan kurban Yesus sendiri sebagai kurban satu-satunya dan terluhur. Kita menyatu hati menghantar persembahan. Para pemirsa, video kali ini kami membagikan tentang makna dan tujuan persembahan dalam liturgi Ekaristi Gereja Katolik. Video tentang persembahan ini diambil dari Misa Syukur Kaul Kekal Suster Maria Immaculata Niis SCMM, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Persiapan persembahan biasanya dibuat oleh umat. Mereka membawa roti dan anggur yang akan diterima oleh imam atau diakon dan kemudian diletakkan di atas altar serta bahan lainnya di atas tempat khusus di dekat altar. Penggunaan materi bahan-bahan roti dan anggur ini pada prinsipnya sama dengan yang digunakan oleh Yesus, yang nantinya akan dikonsekrasikan oleh para imam menjadi tubuh dan darah Kristus oleh imam. Selain roti dan anggur, bahan persembahan lain yang dibawa serta oleh umat ke altar adalah uang kolekte yang dikumpulkan dalam gereja, hasil bumi berupa bahan makanan, hasil keterampilan tangan, singkatnya semua yang dihasilkan oleh manusia dalam karyanya. Tujuan dari bahan persembahan lain digunakan untuk membantu pelayanan gereja dan membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga mendapat berkat dari Tuhan untuk hidup dan persembahan mereka. Persembahan ini mempunyai makna bahwa gereja yang sekarang sedang berkumpul, mempersembahkan kurban murni kepada Allah Bapa dalam Roh Kudus. Maksud gereja ialah, supaya dalam mempersembahkan kurban murni ini umat beriman belajar juga mempersembahkan diri sendiri. Maka melalui Kristus, Sang Pengantara, dari hari ke hari umat beriman akan semakin sempurna bersatu dengan Allah dan dengan sesama umat, hingga akhirnya Allah menjadi segala-galanya dalam semua. Persembahan dari umat berupa roti dan anggur merupakan simbol persembahan hidup kaum awam sesuai dengan imamat umum yang mereka miliki lewat sakramen pembaptisan untuk dipersembahkan di altar Tuhan. Persembahan ini mencapai titik temu pada saat para imam menerima dan mempersembahkan seluruh hidup mereka secara total melalui sakramen imamat di atas altar Tuhan dalam Ekaristi. Roti dan anggur yang dipersembahkan oleh umat adalah lambang seluruh hidup sebagai awam dalam konteks imamat umum dan kemudian diterima oleh para imam sesuai dengan imamat khusus sebagai sakramen untuk dikonsekrasikan menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka dari itu, persembahan diri kita yang kecil dan sederhana disatukan dalam persembahan diri para imam dan disempurnakan oleh persembahan diri Kristus sebagai kepala gereja dan untuk keselamatan umat manusia. Persembahan ini pula menggambarkan bagaimana imamat pelayanan berhubungan dengan imamat umum dari seluruh umat beriman. Keduanya saling membutuhkan. Kita membutuhkan imam paroki untuk memberikan daya ilahi dari sakramen sehingga kita memiliki kekuatan untuk memenuhi tugas imamat kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan bagi Allah demi keselamatan dunia. Demikian sebaliknya, para imam juga membutuhkan kehadiran umat. Ekaristi tidak dapat dirayakan jika tidak ada roti dan anggur yang dipersembahkan oleh umat. Para imam tidak dapat menjalankan panggilan secara penuh kalau tanpa umat dalam imam umum. Karena itu, persembahan oleh umat membutuhkan imam untuk diberkati dan diubah menjadi tubuh Kristus. Imam juga membutuhkan persembahan dari umat agar imam bisa menjalankan tugas pelayanan. Hubungan yang saling membutuhkan ini bersatu padu dalam Kristus sebagai kepala gereja. Demikian penjelasan singkat tentang makna dan tujuan dari persembahan umat Katolik pada saat merayakan Ekaristi. Jika ada kekurangan dan penjelasan tambahan tentang persembahan, kami mempersilahkan para pemirsa untuk masuk dalam kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kuserahkan seluruh hidupku bagi Tuhan Maha Pengasih yang mengukir sejarah hidupku dalam kebilau indah cintanya. Inilah karya tanganku Tuhan, inilah suka duka hidupku.
hanya